Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu. Pada hari ini kami akan belajar, Tuhan pimpin, Tuhan mampukan kami dalam belajar sehingga kami boleh mengerti apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Mari kita buka buku kita tema 5. Ya, kita akan belajar tentang ekosistem. Kemudian kita belajar mengelola hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, anak-anak mari kita buka buku halaman 4. Nah, apa sih anak-anak ekosistem itu? Ya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Nah, apa itu lingkungan? Pasti kalian sudah tahu ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak perhatikan gambar yang di halaman 4, yang paling atas. Nah, di sini adalah komponen ekosistem, yaitu terdiri dari makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Ya, contohnya di sini ada gambar hewan, ada tumbuhan, ada batu-batuan, bahkan ada matahari. Nah, itu yang disebut ekosistem, yaitu kumpulan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Perhatikan gambar yang kedua di bawahnya. Nah, di situ ada ekosistem gurun. Nah, apa yang kalian lihat? Di sini ada pasir ya. Kemudian ada tumbuhan dan itu pun tidak subur. Kemudian ada batu karang ya, anak-anak ya, yang menjulang ke atas itu. Nah, di sini adalah bisa dikatakan ekosistem abiotik ya, atau makhluk tidak hidup. Sementara di sebelahnya coba kalian lihat ekosistem hutan. Nah, di sini lebih hijau, lebih segar ya. Nah, di sini bisa dikatakan terdiri ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup atau biotik, yaitu ada hewan, ada tumbuhan ya. Sehingga bila kita bandingkan antara gambar kedua dan ketiga itu lebih subur yang gambar ketiga. Nah, anak-anak, komponen ekosistem yaitu meliputi dua, yaitu ada komponen ekosistem abiotik dan biotik. Nah, abiotik ini terdiri dari misalnya contoh matahari, tanah, kemudian batu-batuan ya, dan lain sebagainya. Sementara komponen ekosistem biotik terdiri dari makhluk hidup, misalnya ada tumbuhan, ada hewan ya. Nah, manusia juga termasuk ya, termasuk biotik ya, karena makhluk hidup. Nah, komponen biotik ya, yaitu berdasarkan fungsinya dan peranannya, ekosistem biotik dikelompokkan. Misalnya ada produsen ya. Produsen itu organisme yang bersifat autotrof, yaitu mampu menyediakan makanan ya, mampu menyediakan makanan sendiri. Contohnya misalnya tumbuhan. Nah, tumbuhan ini bisa menyediakan makanan sendiri atau membuat makanannya sendiri ya, dengan bantuan sinar matahari ya, atau fotosintesis. Nah, kemudian ada konsumen. Nah, konsumen yaitu organisme yang bersifat heterotrof ya, organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri ya, atau memanfaatkan bahan organisme. Ya, contohnya adalah manusia dan hewan. Manusia dan hewan ini istilahnya tidak bisa membuat makanan sendiri, karena manusia dan hewan makanannya dari tumbuhan ya, tumbuhan dan hewan ya. Jadi istilahnya kalau misalnya manusia mau makan kan, misalnya kayak buah ya, istilahnya itu kan dari tumbuhan. Nah, sementara misalnya hewan juga misalnya dari makan rumput-rumputan, makan daun-daunan ya. Nah, kemudian ada juga pengurai atau dekomposer, yaitu organisme heterotrof yang menguraikan bahan organik.
Kemudian juga ada detritivore, organisme yang memanfaatkan serpihan organik. Nah, anak-anak, ekosistem terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, apa itu individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal, ya. Kemudian populasi, yaitu kumpulan individu sejenis dan menempati suatu daerah tertentu. Dan ada komunitas, yaitu kumpulan beberapa populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Nah, anak-anak, coba kita buka halaman 6. Nah, di sini ada pikiran pokok dan informasi penting. Coba kalian perhatikan di halaman 6. Ya. Paragraf pertama itu pikiran pokoknya apa, anak? Pikiran pokoknya kita lihat di ekosistem ya, atau komponen dan jenis ekosistem, atau di halaman 5 ya. Nah, paragraf pertama pokok pikirannya yaitu ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Itu adalah pokok pikirannya. Nah, informasi pentingnya apa, Nana? Informasi penting yaitu ekosistem ya. Nah, kemudian yang pada kedua ya, ini contoh yang paragraf kedua adalah pokok pikirannya apa? Pokok pikirannya adalah ya, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Nah, informasi pentingnya yaitu adalah cahaya matahari. Nah, di situ contohnya seperti ini ya, anak-anak ya. Kemudian kita lihat halaman yang ke-7, yaitu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kalian lihat ya, ada beberapa hewan ya, ada beberapa jenis hewan dan beberapa jenis makanan hewan ya. Antara hewan satu sama lain mungkin berbeda jenis makanannya. Kita perhatikan gambar yang pertama, yaitu ada ikan. Ikan ini beragam jenisnya ya. Bahkan ada ikan kecil sampai ikan besar ya. Ada juga ikan yang hidup di air tawar, bahkan hidup di air asin. Nah, dan jenis makanannya pun berbeda-beda ya. Contohnya di sini ada ya ikan. Misalnya ikan ini kalau misalnya hidup di akuarium, biasanya dia berdasar ikan air tawar ya, yaitu misalnya contohnya ikan ini ada ikan mas ya. Ikan mas ini biasanya makanannya adalah bisa cacing atau ikan yang kecil-kecil ya. Kemudian ada juga ikan misalnya hidup di air asin ya, dia juga makanannya bisa dari ikan-ikan yang kecil ya. Biasanya ikan-ikan di laut itu makanannya bisa ikan-ikan yang kecil ya, atau juga ganggang atau lumut. Bahkan ikan yang di akuarium ini juga ada juga tergantung jenis ikannya ya. Ada juga ikan yang makanannya lumut atau cacing. Kemudian perhatikan gambar kedua. Gambar kedua yaitu ada katak. Nah, katak ini makanannya adalah nyamuk, belalang, dan lalat. Kemudian kita perhatikan lagi di halaman yang ke-8. Di sini ada cicak. Cicak juga makanannya nyamuk. Kemudian burung. Nah, burung ini juga banyak jenis ragamnya ya. Nah, burung ini makanannya pun berbeda-beda. Ada jenis pemakan biji-bijian. Ada juga jenis pemakan ikan ya. Misalnya kayak burung penguin itu juga makanannya ikan ya. Kemudian ada burung elang. Nah, burung elang ini makanannya juga dari hewan ya. Misalnya dia memakan ular atau bangkai ya, atau maksudnya hewan yang sudah mati ya. Itu biasanya burung elang. Nah, biasanya burung ini memakan dengan paruhnya ya, anak-anak ya. Alat makannya disebut paruh ya. Nah, anak-anak ada juga hewan sapi. Nah, sapi ini adalah pemakan tumbuhan, yaitu rumput dan daun. Kemudian di sini ada kucing, yaitu kucing pemakan daging ya, atau pemakan hewan lain. Nah, anak-anak di sini ada jenis hewan ya yang
bermacam-macam jenis makanannya, yaitu bisa dari tumbuhan atau hewan. Nah, kucing memakan daging yaitu menggunakan gigi taring ya. Gigi taring itu gunanya untuk merobek atau mengoyak makanannya ya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini, pembelajaran yang pertama. Nanti kalian bisa baca lagi. Kemudian kata-kata sulit atau kata-kata baru boleh kalian garis bawahi atau kalian stabilo ya, untuk memudahkan kalian nanti mencari kata-kata sulit. Ya, terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Semoga kalian mengerti dan selamat belajar. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Kok nggak jalan?